Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan kembali membacakan kisah ulama ahli hadis. Beliau adalah Imam Muslim. Jalur keturunannya, Imam Muslim mempunyai nama lengkap Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi Al-Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 204 Hijriah di kota Naisaburi yang terletak di Uzbekistan yang termasuk wilayah Rusia di Asia Tengah. Kehidupan Imam Muslim. Imam Muslim ahli dalam perawi atau periwayat hadis yang sejak umur 10 tahun beliau telah belajar ilmu hadis pada seorang guru ahli hadis di kotanya, yaitu kepada ulama al-Dakhili. Seperti Imam Bukhari pertama belajar juga di Syekh al-Dakhili, pertama belajar ilmu hadis. Beliau terkenal dengan tulisannya Kitab Al-Jami'us Sahih atau Sahih Muslim, kumpulan hadis-hadis sahih yang sangat populer, yang menjadi pegangan dan sumber perujukan bagi umat Islam di dunia, seperti Kitab Jami' as-Sahih atau Sahih Bukhari, Kitab Imam Bukhari. Yani Imam Muslim dan Imam Bukhari itu pertama belajar hadis kepada ulama yang sama, yaitu kepada Al-Dakhili. Di kota kelahiran mereka sama-sama dilahirkan di kota Naisabur. Imam Muslim untuk belajar dan mendalami hadis mengembara ke beberapa negara-negara Islam, di antaranya Hijaz, Makkah, Irak, Syam, yakni Suriah, Mesir, dan banyak lagi negara-negara lainnya, persis seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari, yang merupakan salah satu dari seorang guru beliau juga dalam ilmu hadis. Perlu teman-teman baca video sebelumnya, saya membacakan bahwa Imam Muslim adalah salah satu dari murid Imam Bukhari. Ada riwayat yang menuliskan sebelum mempelajari ilmu hadis, Imam Muslim lebih dahulu belajar Al-Quran dan bahasa Arab dan ilmu tata bahasa Arab. Karena menurut pendidikan pada zaman itu harus menguasai Al-Quran dan bahasa Arab terlebih dahulu. Kalau dipikir ya samalah seperti di zaman sekarang. Karena Al-Quran adalah kunci kehidupan manusia sepanjang zaman. Imam Muslim selain sebagai ulama, ahli hadis, beliau juga punya profesi lain sebagai seorang pedagang. Untuk menghidupi dirinya, dikenal sebagai pedagang pakaian yang sukses. Juga beliau mempunyai banyak sawah pertanian sebagai penghasilannya yang lain. Walaupun demikian, beliau tetap dikenal sebagai sosok ulama yang terkenal dan juga sangat dermawan. Imam Muslim menghabiskan waktu 15 tahun untuk menyusun dan mendalami hadis beserta riwayat-riwayatnya dan sanad-sanadnya. Keistimewaan imam itu tadi kisah singkat dari kehidupan Imam Muslim. Sebagai seorang ulama ahli hadis, ada keistimewaan dimiliki oleh Imam Muslim, di antara lain adalah beliau dikenal sebagai seorang tokoh ulama yang sangat ramah dan juga sangat cerdas, dan ketajamannya dalam menghafal hadis seperti orang haus saking cintanya kepada hadis, sehingga mendorongnya untuk mengembara di berbagai negara-negara Islam untuk belajar dan mendalami ilmu hadis. 2. Beliau hafalannya sangat luar biasa. Beliau mampu menghafal hadis lengkap dengan sanadnya dan berhasil mengumpulkan 300.000 hadis sahih. Itu keistimewaan teman-teman Imam Muslim. Lalu selanjutnya, Imam Muslim banyak memiliki budak atau pembantu. Juga beliau banyak memiliki harta yang melimpah ruah, yang dipergunakannya untuk membiayai hidupnya dan untuk membiayai dan juga untuk membiayai perjalanannya dalam mencari ilmu.
di beberapa negara-negara Islam untuk berguru pada ulama-ulama terkenal di bidang hadis. Dan juga sebagai ulama yang sangat dermawan, sebagian dari harta kekayaannya dipergunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu dari teman beberapa keistimewaan Imam Muslim. Kutipan hadis Sahih Muslim, kalau kita hanya membaca kisah singkat riwayat hidup Imam Muslim, kayaknya kurang lengkap kalau saya tidak membacakan hadis-hadis beliau dalam kitab Jami'us Sahih atau Sahih Muslim. Saya akan bacakan beberapa hadis, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Satu, hadis Sahih Muslim, jika manusia telah meninggal maka putuslah amalnya kecuali 3 hal. A. Sedekah jariah yang tahan lama, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Lalu 2, amma ba'du sebagai pendahuluan, maka sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan atau ucapan adalah kitab Allah Al-Quran. Dan sebaik-baiknya petunjuk yaitu petunjuk hadis Nabi Muhammad SAW. Dan sejelek-jeleknya perkara yaitu yang diada-adakan dalam masalah ibadah. Dan tiap-tiap bid'ah atau perkara baru yang menyalahi hukum Islam itu adalah sesat. Hadis yang ketiga, dunia itu adalah sebagai satu hiasan. Dan sebaik-baiknya hiasan dunia adalah wanita soleha. Wanita yang baik, yakni kita. Yani wanita soleha, wanita taat pada agama, wanita taat pada suami, wanita taat pada kehidupan. Dinamakan wanita soleha itu banyak jadi. Sekalipun orang pernah berbuat dosa, berbuat kesalahan, lalu hijrah, kembali bertobat pada Allah, bisa dikatakan wanita soleha. Kalau telah meninggalkan masa lalu yang disia-siakan. Oke teman, ulang lagi. Dunia itu adalah sebagai satu hiasan. Dan sebaik-baiknya hiasan dunia itu adalah wanita soleha. Wanita yang baik-baik. Hadis keempat. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, tukang sihir, lalu menanyakannya tentang sesuatu dan dibenarkannya, maka solatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari, teman-teman. Kalau kita ke tukang ramal, ke dukun, solat kita 40 hari tidak diterima oleh Allah. Jauhkan itu semua. Yakin dan percaya kepada Allah. Susah senang kita yakin kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Itu jalan hidup yang paling baik untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Lalu hadis keempat. Janganlah engkau menjadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Maka biasakan teman-teman membacakan surat Al-Baqarah dalam rumah, beli kaset, beli CD. Lalu kalau kita rekam, insya Allah setan tidak akan berani masuk rumah kita kalau rumah kita dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis kelima, barang siapa yang berkeinginan untuk diselamatkan oleh Allah dari bencana hari kiamat, maka bantulah orang yang kesulitan atau hindarkanlah kesulitannya. Kalau kita bisa bantu orang susah, bantulah. Itu akan menyelamatkan kita dari bencana hari kiamat, teman-teman. Lalu hadis ke-6, barang siapa mengambil hak orang muslim dengan jalan bersumpah palsu, maka ia akan diharuskan oleh Allah masuk neraka, diharamkan baginya memasuki sorga. Hadis yang ketujuh terakhir, insya Allah, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya dengan bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti untuk memberikan pertolongan kepada para pembacanya. Itu tadi teman-teman 7 hadis dari Jami'us Sahih Imam Muslim saya bacakan. Itu semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Insya Allah cintalah hadis Rasulullah. Lalu Imam Muslim meninggal dunia di daerah Nasabad, di luar kota kelahirannya, di luar kota Naisabura.
meninggal di bulan Rajab pada tahun 261 Hijriah atau pada tahun 875 Masehi pada usianya 55 tahun. Ahli jannah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu dah teman-teman kisah singkat dari ulama ahli hadis kita, Imam Muslim. Semoga apa yang saya bacakan tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman mengenai kisah ulama Islam. Dan sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.